Selamat berjumpa lagi di tahun pelajaran 2020-2021. Semangat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung kembali di pembelajaran daring GCR Smakers. Pada pertemuan pertama hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi yang telah kalian dapatkan pada grade sebelumnya, yaitu limit fungsi aljabar dan trigonometri analitik. Materi tersebut digunakan sebagai prasyarat untuk memudahkan dalam memahami materi limit fungsi trigonometri. Materi yang akan kita bahas selama kalian berada di kelas 12 MIPA adalah limit fungsi trigonometri, yaitu limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit fungsi ketahinggaan. Kemudian turunan fungsi trigonometri, ada konsep turunan fungsi dan penggunaan turunan fungsi trigonometri. Kemudian ada distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Untuk matrikulasi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai materi prasyarat, yaitu limit fungsi trigonometri dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mengingat kembali mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik mengingat konsep trigonometri analitik yang memuat rumus-rumus sudut rangkap, identitas trigonometri dasar, dan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kita mulai dengan teorema-teorema dari limit fungsi. Yang pertama, limit X mendekati A dari suatu konstansa, maka nilainya adalah suatu konstansa tersebut untuk C anggota bilangan real. Contohnya, limit X mendekati 3 dari suatu konstanta 5 sama dengan 5. Yang kedua, limit X mendekati A dikali A suatu fungsi fx itu sama dengan K konstanta dapat dipindahkan ke ruas kiri dari limit, maka menghasilkan K dikali limit X mendekati A suatu fungsi fx untuk K anggota bilangan real. Contohnya, limit X mendekati 3 2x kuadrat, maka sama dengan 2 kali limit X mendekati 3 x kuadrat. Yang ketiga, limit X mendekati A dari suatu fungsi fx ditambah gx, maka sama dengan limit X mendekati A fx ditambah limit X mendekati A gx. Ya, contohnya seperti yang terlihat, maka diberikan limit di setiap ruasnya menjadi limit X mendekati 1 3x pangkat 4 ditambah limit X mendekati 1 2x dan dikurang limit X mendekati 1 10. Masing-masing nilai limitnya dipisahkan berdasarkan suku-sukunya. Yang keempat, limit X mendekati A fx dikali gx, maka sama dengan limit X mendekati A fx dikali limit X mendekati A gx. Untuk contohnya sama seperti penjumlahan limit, maka perkalian limit juga dipisahkan masing-masing suku. Limit X mendekati 10 X plus 4 dikali limit X mendekati 10 X min 3.
Yang kelima, limit X mendekati A fx dibagi Gx sama dengan limit X mendekati A fx dibagi limit X mendekati A Gx, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka limit X mendekati A Gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, contohnya seperti ini. Limit X mendekati 8, X min 1 per X plus 3 sama dengan limit X mendekati 8 X min 1 dibagi dengan limit X mendekati 8 X plus 3. Kemudian perpangkatan dari limit, yaitu limit X mendekati A dari suatu fungsi fx pangkat n, itu sama dengan pangkat dari n limit X mendekati A fx. Sama halnya dengan perpangkatan tadi, sekarang sifat-sifat itu juga berlaku untuk bentuk akar, yaitu limit X mendekati A akar pangkat n dari fx itu sama dengan akar pangkat n dari limit X mendekati A f. Nah, sekarang untuk mengingat kembali mengenai limit fungsi aljabar, ini ada contoh. Hitunglah limit fungsi berikut dengan menerapkan teorema limit. Limit X mendekati 2 dari fungsi 4X plus 6X kuadrat per 2X pangkat 3 min 6. Maka dengan teorema-teorema limit fungsi tadi dapat dijabarkan menjadi limit X mendekati 2 4X ditambah limit X mendekati 2 dari 6X kuadrat per 2X pangkat 3 min 6. Jadi masing limit itu dihitung nilainya masing-masing, maka didapatkan nilai empat dikali 2 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 6. Sama dengan 8 ditambah 24 per 16 min 6. Maka disamakan penyebutnya menjadi 40 per 5 ditambah 12 per 5 sama dengan 52 per 5. Dari penjabaran tersebut, silahkan kalian tulis kembali teorema-teorema limit fungsi aljabar yang telah dijelaskan tadi. Selain teorema limit fungsi aljabar, yang perlu kalian
kalian ingat adalah trigonometri analitik yang telah kalian pelajari pada grade. Trigonometri analitik meliputi rumus-rumus sudut rangkap, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x, cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat min 1, dan tan 2x sama dengan 2 tan x dibagi 1 min tan kuadrat x. Selain itu ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya, dari keempat rumus itu kalian tidak perlu menghafalnya, tapi dengan melihat pola dari penjumlahan cos dan penjumlahan sin. Di sana bentuknya dapat kita lihat sudutnya selalu alfa plus beta berdua. Selain itu, untuk trigonometri analitik lainnya ada yang perlu kalian ingat, yaitu identitas trigonometri dasar, yaitu sin tan A kebalikan dari cos, kosekan A kebalikan dari sin, kotangen A kebalikan dari tan, dimana tan A itu sama dengan sin A per cos A. Begitu pula kotangen A kebalikan dari tan, yaitu cos A per sin A. Selain itu, kalian perlu mengingat kembali identitas trigonometri dasar yang lain. Selain identitas trigonometri tersebut, ada bentuk yang lain, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kemudian ada bentuk 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Dan ada bentuknya yang lain, 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan kosekan A. Jadi, dengan mengingat materi pada grade sebelumnya, yaitu kemudian trigonometri analitik yang memuat rumus-rumus sudut rangkap, identitas trigonometri dasar, dan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, merupakan modal dasar untuk pembelajaran limit trigonometri yang akan kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, dalam pembelajaran daring, yang penting kalian itu pahami setiap materi yang diberikan, kemudian segera tanyakan bila ada yang kurang dipahami, dan kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.